Bab 094. Yah, yang namanya menghayalkan bebas ya Mbak. Hehe. Ucap Suslaras, sambil tertawa kecil setelah Bu Nisa keluar dari kamar itu. Pagi ini di balik jeruji besi, tubuh Dokter Cynthia menggigil, di mana dari semalam tenggorokannya pun terus-menerus batuk. Sepertinya badannya belum bisa beradaptasi dengan tempatnya sekarang, sehingga baru beberapa hari dia mendekam di sana, kondisi Dokter Cynthia sudah drop. Uhuk, uhuk, uhuk. Batuknya malah semakin parah, membuat tenggorokannya begitu sakit. Pak, tolong keluar saya. Teriaknya, yang terus memanggil petugas untuk mengeluarkan kannya. Saya sakit, saya ingin mengabari orang tua saya. Mohonnya. Akhirnya petugas pun mengizinkan Dokter Cynthia untuk menghubungi nomor keluarga. Tut, tut, tut. Berulang kali dia coba menghubungi nomor ibunya, tapi sang ibu tidak mengangkat. Nya. Apa sekarang kalian juga meninggalkanku? Lirihnya, dengan meneteskan air mata. Ayo, kamu harus kembali masuk ke dalam selmu lagi, dan tolong jangan membuat kegaduhan. Yang mengganggu penghuni lain, ucap sang petugas, yang akan membawa Dokter Cynthia kembali ke dalam selnya. Pak, ada yang membesuk tahanan atas nama Cynthia. Ucap petugas yang baru datang. Seketika senyuman pun terbit di bibir Dokter Cynthia. Itu pasti ibu dan ayah. Gumamnya, sambil menghapus air matanya. Kamu. 64. Dokter Cynthia pun dibawa ke ruangan besuk oleh petugas, karena ada seseorang yang membesuknya pagi ini. Tapi saat Dokter Cynthia sudah berada di ruangan itu, dia tertegun dan kaget, ternyata orang yang menjenguknya itu adalah Dokter Aldi, bukan orang tuanya. Kamu. Ucap Dokter Cynthia, dan Dokter Aldi hanya tersenyum tipis saja, melihat kondisi Dokter Cynthia saat ini. Dokter Cynthia pun duduk berhadapan dengan Dokter Aldi, terlihat sekali jika Dokter Cynthia merasa tak nyaman dan sepertinya malu dengan Dokter Aldi. Aku kesini untuk menjengukmu Sin, ini aku bawakan makanan untukmu. Ucap Dokter Aldi, membuka suaranya. Dokter Cynthia yang memang merasa lapar, karena kondisi badannya yang drop pun, langsung membuka makanan itu, dan memakannya langsung di hadapan Dokter Aldi. Dokter Aldi begitu miris sekali melihatnya. Semoga ini jadi pembelajaran berharga untuk hidupmu ke depannya Sin. Ucapnya, setelah Dokter Cynthia selesai makan. Hiks. 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 Tolong bantu aku Al, keluarkan aku dari sini, aku menyesal, aku hilaf. Ucapnya, memohon bantuan pada Dokter Aldi. Maaf Sin, aku tidak bisa berbuat lebih, aku bukanlah siapa-siapa, yang bisa membebaskanmu dari jerat hukum. Sahut Dokter Aldi, karena sudah jelas jika Dokter Cynthia bersalah. Dan dia hanya bisa bebas jika Sam dan Kirei mencabut tuntunannya. Aku sekarang sudah tidak punya siapa-siapa Al, bahkan orang tuaku saja sekarang meninggalkanku. Lirihnya, dengan terisak menangis. Mereka tidak meninggalkan Musin, justru aku kesini karena permintaan mereka yang tidak bisa menjengukmu. Karena kondisi ibumu saat ini sedang drop, dia sedang dirawat di rumah sakit. Tutur Dokter Aldi, memberitahukan kondisi ibunya Dokter Cynthia. Yang pastinya terpukul dan berat sekali, melihat anak perempuannya mendekam di penjara. Mereka sedang mengusahakan mencari pengacara untuk Musin, agar hukumanmu tidak terlalu berat. Lanjut Dokter Aldi. Yang merasa kasihan melihat Dokter Cynthia menangis terseduh-seduh saat ini di depannya.
Setelah waktu berkunjungnya habis, Dokter Aldi pun berpamitan pulang. Rasanya dia tidak sanggup menoleh lagi ke belakang. Di rumah Bu Nisa saat ini tengah heboh oleh suara dari celotehan baby triplet. Di mana ketiga bayi itu semakin bawel sudah seperti burung beo, walaupun kata-katanya belum jelas. Mam. 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 Kim yang sudah tidak sabar minta makanannya. Belum selesai. Tanya Bu Nisa, menghampiri Kirei ke dapur. Sebentar lagi Mi. Jawab Kirei, yang mencicipi ulu rasanya. Kirei pagi ini bangun kesiangan, karena kecapean setelah tadi malam melayani suaminya, yang tidak hanya sekali saja menggempurnya. 65. Bu Nisa melirik ke arah leher Kirei, dari situ saja dia sudah bisa menyimpulkan, kenapa Kirei bangunnya kesiangan. Dan tadi Sam sengaja tidak membangunnya, karena tahu Kirei kelelahan. Ayo Mi, sudah selesai. Ajak Kirei, membawa makanan untuk ketiga bayinya itu. Kak, biar Sylvia bantu, sekalian belajar. Pinta Sylvia, yang membantu Kirei menyuapi baby Kim. Sylvia tak henti-hentinya tertawa melihat kelucuan dari ketiga bayi itu, di mana mereka makan begitu lahap sekali, mulutnya sudah seperti ikan emas yang dikasih pakan. Begitulah Sil, rasanya menjadi ibu, walaupun capek tapi happy. Apalagi kalau melihat mereka tumbuh sehat dan berkembang. Tutur Kirei, sambil mengelap mulut baby triplet dengan tisu basah. Hoaam. Mata baby triplet mulai teler, setelah perutnya kenyang. Jangan bobo dulu sayang, kalian harus mandi dan ganti baju lagi. Ucap Kirei, lalu memanggil kedua susternya, untuk membawa baby triplet ke kamarnya. Sementara Kirei membereskan bekas alat makan mereka. Oh ya. Besok kita sudah mulai fitting baju ya. Mami juga sudah mengabari Sinta, agar besok pagi dia dan mamahnya datang ke sini. Ucap Bu Nisa, yang sudah mengundang desainer kondang ke rumahnya. Untuk membuat baju di acara pernikahan Sylvia nanti. Termasuk baby triplet juga. Lanjut Bu Nisa, yang ingin melihat penampilan ketiga cucunya itu harus memukau dan spektakuler. Sementara di rumahnya Adam, saat ini Adam dan kedua orang tuanya juga tengah membahas fitting baju dan acara pernikahannya nanti. Ibu jadi merasa tidak enak Dam, kita jadinya tidak keluar uang sama sekali. Apalagi acara pernikahanmu itu perkiraan budgetnya di atas 5M. Ucap Bu Yanti, yang justru merasa malu pada keluarga Bu Nisa. Ya sebenarnya Adam juga malu Bu, tapi mau bagaimana lagi, ini semua sudah disiapkan Sam. Sahut Adam. Hanya mahar saja mungkin yang tidak ditanggung Sam, karena jelas itu kewajiban Adam, akan memberikan Sylvia mahar apa nanti. Dam, untuk maharnya kamu sudah tanya pada Sylvia, dia meminta apa? Tanya Bu Yanti, yang akan mengusahakannya. Adam sudah menanyakannya tadi malam Bu, dan Sylvia tak meminta apa-apa, dia malah menyerahkannya pada Adam. Sahut Adam, yang juga bingung akan memberi Sylvia mahar apa nanti. Sylvia memang gadis yang baik Dam, kamu jangan mengecewakan lagi. Tidak akan Bu, apalagi Adam dan Sylvia sebentar lagi akan menjadi orang tua. Tutur Adam, yang tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Bu Yanti dan Pak Bima hanya tersenyum saja, melihat wajah Adam yang berseri-seri dan penuh semangat, menjelang hari pernikahannya.
Apa setelah menikah nanti kamu akan memegang perusahaan dam? Tanya Pak Bima, karena sampai saat ini perusahaan itu masih dikelola oleh kakaknya Bu Yanti. Iya ya, Adam akan turun tangan langsung untuk membenahi dan memajukan lagi perusahaan kita. Apalagi Sam dan Roy mau menerima kerja sama perusahaan kita dengan perusahaan mereka. Dan itu akan membuat pamor perusahaan kita naik lagi. Jawab Adam, yang sudah tahu perusahaan Sam, masih menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Dr. Aldi yang saat ini sudah kembali ke rumah sakit, masuk ke ruangan ibunya Dr. Cynthia. 66. Bagaimana kondisi Cynthia Al? Sepertinya Cynthia masih belum bisa menerima kenyataan Bu, jawab Dr. Aldi apa adanya. Kedua orang tuanya Dr. Cynthia pun bingung harus mencari pengacara kemana lagi, agar Dr. Cynthia bisa dibebaskan dengan uang jaminan. Sepertinya tidak akan bisa Bu, karena lawannya sekarang bukanlah orang sembarangan. Ibu bisa mencari tahunnya sendiri CEO Samudra Group. Papar Dr. Aldi, yang tentunya sudah familiar dengan perusahaan itu. Apapun akan saya lakukan Al, agar Cynthia bisa bebas. Saya akan menemui mereka. Saya akan melakukan apapun yang mereka minta, asalkan Cynthia dibebaskan dari tuntutannya. Ucap ibunya Dr. Cynthia, yang berniat untuk menemui keluarga Sam dan Kirei. Terima kasih Al, kamu masih peduli pada Cynthia, andai saja dulu Cynthia tidak menolak kamu. Ucap ibunya lagi, yang ternyata dulu Dr. Aldi pernah melamar Dr. Cynthia pada kedua orang tuanya. Dr. Aldi pun keluar dari ruangan ibunya Dr. Cynthia. Lalu dia mencoba menghubungi Bella, dengan mengirimkan pesan pada Bella, mengajaknya untuk makan malam, nanti malam. Bel, nanti aku jemput kamu ya, kita makan di luar. Isi pesan Dr. Aldi pada Bella, tapi belum buka oleh Bella. Dr. Arnold baru saja landing di Bandara Soekarno-Hatta, dia kembali lagi ke Jakarta dan mungkin besok dia akan mulai masuk praktek lagi. Kamu yakin Bel? Tanya Rani, pada Bella. Aku sudah yakin Ran. Bella sudah resign. 67. Mao, Sinta yang baru keluar dari kamarnya, dan memanggil mamahnya, yang masih di dalam kamar. Ceklek, Sinta membuka pintu kamar mamahnya. Ayo. Nanti kita telat lagi, Mami sudah dari tadi nanyain terus. Ajak Sinta, yang sudah rapi dan cantik mau ke rumah maminya. Sin, kamu itu mau ke rumah mertua penampilan kok begitu? Malu, ganti dulu sana. Jangan pakai celana-celana pendek lagi, suamimu juga sudah melarangnya. Tegur Bu Mira, yang melihat Sinta mengenakan celana pendek, dengan atasan tank top dilapisi jaket. Hehe. Sinta nyengir, dan balik lagi ke kamarnya mengganti celananya dengan legging. Setelah itu Sinta dan mamahnya on the way menuju rumah Bu Nisa. Dan nanti Roy akan menyusul mereka, setelah menyelesaikan meeting pagi ini. Merli desainer terkenal perancang busana yang biasa digunakan para pejabat dan artis, kini sudah tiba di rumah Bu Nisa, dengan membawa dua asistennya. Ya ampun Jeng, long time no see you, sapa Merli kepada Bu Nisa, dengan gaya ngondeknya. Bu Nisa pun menyambut Merli, dan memeluknya. Muda terus Jeng. Pujinya. Lalu Bu Nisa pun membawa tamunya ke ruang keluarga.
Di mana di sana sedang ada Sam yang menjaga ketiga bayinya, sembari menonton film action. Oh my god. Samudra. Suara melengking nan ngondek Merli pun kembali heboh kala melihat Sam. Dia langsung berlari ke arah Sam, memeluk papa baby triplet, bahkan mencium pipinya. Membuat Sam geli dan langsung menghindar. Sudah dari dulu Merli selalu terpesona melihat ketampanan Sam. Bu Nisa dan kedua asisten Merli tertawa ngakak melihat kedua orang itu. Mas, Kirei yang baru keluar dari kamarnya, dan melihat laki-laki gemulai terus memepet suaminya. Merli dan Sam pun mengalihkan pandangannya pada Kirei, yang sudah cantik dan anggun dengan balutan dressnya berwarna pink. Wow, you're so pretty. Puji Merli saat pertama kali melihat Kirei. Dan Kirei tersenyum padanya. Kini perhatian Merli pun teralih pada Kirei, dan menghampiri perempuan yang baru dia lihat di rumah Bu Nisa. Jeng. Merli menatap Bu Nisa, seolah mempertanyakan siapa perempuan di depannya itu. Dia istrinya Samudra. Sahut Bu Nisa, sambil tersenyum. Dan Merli geleng-geleng kepala, ternyata anak teman arisannya itu sudah menikah. Mereka pun kini duduk dan berbincang, sebelum nanti melakukan fitting. Bu Nisa juga sedikit menceritakan tentang pernikahan Sam dan Kirei yang memang tertutup. Waktu itu saya undang kamu di acara Agigah ketiga cucu saya, kamu tidak bisa hadir. 68. Iya sorry Jeng, waktu itu Ekeu lagi di LN. Jawabnya, dengan matanya mencuri-curi pandang pada Sam, yang sedang memangku baby Kim. Gila ya Jeng, kalau bibit unggul menyatu, hasilnya pun tidak perlu diragukan lagi. Puji Merli yang melihat kelucuan dan kerupawanan baby triplet. Langsung dapat 3 lagi, putramu itu memang perkasa. Lanjutnya Merli, yang membuat orang-orang tertawa mendengarnya. Hanya Sam saja, yang kuat menahan tawanya. Melihat tingkah dan ucapan Merli. Dan tak lama Sinta dan mamahnya pun sudah sampai. Sinta menilik Merli, makhluk berjenis kelamin laki-laki tapi penampilannya begitu centil. Ini siapa lagi Jeng? Tanyanya, yang dibuat bingung, karena sekarang di rumah Bu Nisa ada 3 perempuan cantik. Yaitu Kirei, Sylvia dan Sinta yang baru saja datang. Aku menantunya Mami, istri dari Mas Roy. Sahut Sinta, yang sifatnya paling berani di antara Kirei dan Sylvia. Kamu masih ingat kan, dengan Roy anak kedua saya? Ucap Bu Nisa, yang tak pernah mengatakan jika Roy adalah anak angkatnya pada orang-orang. Merli pun sejenak terdiam, dan mengingat-ingatnya. Ya Ekeu ingat, itu juga tak kalah tampan, tapi sayang anak-anakmu sekarang sudah menikah semua. Ucapnya, dengan ekspresi wajah yang seolah-olah dibuat sedih. Karena patah hati, mendengar Sam dan Roy sudah menikah. Setelah lama berbincang mengenai konsep acara dan busana yang harus senada. Kini Merli dan kedua asistennya pun mulai mengukur satu persatu tubuh mereka. Dan hanya busana Sylvia saja yang pastinya akan berbeda, dan lebih wah. Li, tolong pas bagian perutnya jangan terlalu ketat. Ucap Bu Nisa, saat Merli mengukur tubuh Sylvia. Bu Nisa pun membisikkan sesuatu pada telinga Merli. Oke Jeng, Ekeu ngerti. Tenang saja, Ekeu tahu desain busana apa yang cocok untuknya. Sahut Merli. Sementara Sylvia hanya tersenyum kecil saja, karena sepertinya tadi mamihnya itu membisikkan jika dirinya sedang hamil.
Aku ingin busana yang bisa membuat tubuhku terlihat langsing dan indah, sehingga membuat setiap mata tertuju padaku. Celoteh Sinta, saat gilirannya sekarang. Jeng, mantumu yang ini mulutnya paling beda sekali. Ucap Merli menatap Bu Nisa. Itulah yang membuat rumah ini lengkap, dan rame. Sahut Bu Nisa. Terakhir giliran baby triplet, dan Merli malah terus mencubit pipi ketiga bayi itu. Di mana baby triplet sepertinya sangat terhibur dengan ocehan Merli, karena ketiga bayi itu selalu tertawa kala Merli berbicara. Jangan mencubit pipi anak-anakku. Protes Sam dengan datar. Setelah semuanya selesai, hanya tinggal menunggu Roy saja, yang sudah di perjalanan menuju pulang. Bu Nisa pun menjamu Merli untuk makan bersama. Di rumah sakit Bella baru saja keluar dari ruangan atasan manajemen rumah sakit itu. Wajah Bella terlihat murung, tapi dia sudah memikirkan keputusan itu sejak lama, semenjak hubungannya dengan Dr. Arnold kandas. Bella merasa tersiksa dengan perasaannya sendiri. Walaupun Dr. Arnold sudah mengajaknya untuk 69. Kembali lagi. Tapi melihat Dr. Arnold yang terpuruk karena Dr. Cynthia, membuat Bella berpikir jika Dr. Arnold sangat mencintai Dr. Cynthia. Kamu yakin, Bel? Tanya Rani, pada Bella yang sedang mengambil tas dan barang-barangnya di loker. Aku sudah yakin, Ran. Jawab Bella lesu. Rani pun memeluk Bella, mungkin entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Karena Bella juga berniat untuk pindah ke luar kota. Bella membuka pesan dari Dr. Aldi, yang mengajaknya untuk makan malam, dan Bella pun menyetujuinya, sebagai bentuk perpisahan dengan Dr. Aldi, yang pernah baik padanya. Hai Bel, terima kasih ya, kamu sudah mau menerima ajakan makan malamku. Ucap Dr. Aldi dengan tersenyum ramah pada Bella. Sama-sama dok. Mereka pun memilih menu makanan di restoran itu. Terlihat Bella dan Dr. Aldi asik mengobrol, dan sesekali mereka pun tertawa dengan pembahasannya. Tanpa mereka tahu, jika ada seseorang yang baru saja hendak masuk ke dalam restoran itu tersenyum getir, melihat teman dan mantan kekasihnya berduaan dan tampak bahagia sekali. Aldi memang lebih pantas untuk Bel, gumamnya, yang mengurungkan niatnya untuk makan di sana. Bahkan dia sampai melupakan rasa laparnya, dan kembali masuk ke dalam mobilnya lagi untuk segera pergi dari sana. Setelah selesai makan malam, Dr. Aldi pun mengantar Bella pulang. Aku harap kamu mau memikirkannya dulu, Bel. Ucap Dr. Aldi, sebelum Bella turun dari mobilnya. Dan Bella hanya menjawabnya dengan mengulas senyum tipis saja di bibirnya. Pagi hari ini Dr. Arnold sudah kembali masuk untuk praktek di rumah sakit itu. Wajahnya masih terlihat murung dan lesu, bukan karena memikirkan Dr. Cynthia lagi, tapi sekarang dia memikirkan Bella dan Aldi. Dr. Arnold masuk ke ruangannya, dan belum melihat Bella di sana. Setelah beberapa menit, masuklah Rani yang menggantikan Bella menjadi asistennya sekarang. Ran, Bella kemana? Apa hari ini dia libur? Tanya Dr. Arnold. Bella sudah resign, dok. Jawab Rani, yang membuat mata Dr. Arnold membulat sempurna, mendengar kabar itu. Apa? Kenapa? Sejak kapan dia resign? Tanya Dr. Arnold beruntun. Rani pun menjelaskan pada Dr. Arnold, jika baru kemarin Bella mengajukan resign di rumah sakit itu. Untuk alasannya, Rani pun tidak tahu. Apa mereka? 70.
Saat ini Bella sedang membereskan barang-barangnya di kontrakannya. Karena besok dia akan meninggalkan tempat dan kota itu. Bella juga belum mengetahui jika Dr. Arnold sudah kembali pulang, dan sudah masuk praktek lagi. Hufet. Bella menghela napasnya, mengingat ucapan Dr. Aldi padanya. Sudahlah Bel, jangan berharap lagi. Gumamnya, dikala hatinya ragu. Bella tidak ingin lagi berharap jika kenyataannya tidak pasti, dan masih ada Dr. Cynthia di hati Dr. Arnold. Sementara Dr. Arnold yang baru mulai praktek lagi hari ini, terlihat tidak bersemangat. Bahkan bibirnya jarang mengulas senyum, seperti biasanya. Karena mendengar kabar Bella yang resign, dan kemungkinan Bella dengan Dr. Aldi sedang dekat. Aku harus bertemu dengan Aldi. Gumamnya. Setelah menyelesaikan prakteknya, dan nanti sore dia akan melakukan tindakan operasi. Dr. Arnold pun berniat untuk menemui Dr. Aldi. Kini mereka bertemu di sebuah coffee shop dekat rumah sakit Dr. Aldi praktek. Kapan kamu balik ke Jakarta? Tanya Dr. Aldi, yang sikapnya seperti biasanya. Dan Dr. Arnold menatap Dr. Aldi, dengan pandangan tak seperti biasanya. Sejak kapan kamu dekat Bella? Sahut Dr. Arnold, yang balik bertanya. Dan membuat Dr. Aldi mengernyitkan alisnya. Aku tadi malam melihat kalian makan berduaan di restoran. Tampaknya kalian akrab sekali, dan terlihat dekat. Papar Dr. Arnold, yang membuat Dr. Aldi malah tersenyum mendengarnya. Jadi tadi malam, kamu ada di restoran itu juga Kenapa tidak menghampiri kami, dan ikut bergabung? Sahut Dr. Aldi, karena merasa tidak ada yang salah dengan kedekatannya dengan Bella. Kamu menyukainya Bella Al? Dan Dr. Aldi tak langsung menjawabnya. Dia malah memperhatikan ekspresi wajah Dr. Arnold, yang sepertinya sedang cemburu padanya. Iya. Jawab Dr. Aldi singkat dan sengaja. Yang membuat ada guratan emosi di raut wajah Dr. Arnold, tapi Dr. Aldi malah tertawa kecil melihat hal itu. Entah apa maksudnya. Dr. Arnold pun terdiam, tak lagi melanjutkan pertanyaannya. Seolah jawaban barusan dari mulut Dr. Aldi sudah cukup jelas baginya. Tapi sayangnya Bella tidak menyukaiku. Dia masih mencintai laki-laki lain. Lanjut Dr. Aldi. Yang malah membuat Dr. Arnold sekarang bingung. Siapa? Tanyanya gagap, dan begitu penasaran sekali. Kamu temui dia, perjuangkan lagi dia. Sebelum dia pergi. Jawabnya. 71. Ternyata Dr. Arnold sudah salah paham pada Dr. Aldi dan Bella. Hanya karena tadi malam dia melihat mereka makan malam dan mengobrol. Walaupun Dr. Aldi sempat menyukai Bella, tapi Dr. Aldi tak berniat merebut Bella dari Dr. Arnold, apalagi Dr. Aldi tahu jika Bella masih mencintai Dr. Arnold. Dan tadi malam mereka hanya mengobrol biasa, di mana Bella berpamitan pada Dr. Aldi jika dia akan pergi ke luar kota. Flashback. Saya sudah resign dok, dan rencananya akan pergi ke luar kota. Ucap Bella. Awalnya Dr. Aldi pun terkejut, dan coba untuk menahan Bella. Tapi setelah mendengar alasan Bella, Dr. Aldi pun menghargai keputusannya. Bel, asal kamu tahu. Aku itu sudah lama mengenal Arnold, dan aku melihat dia sebenarnya mencintaimu juga, bukan Cynthia. Tutur Dr. Aldi,
agar Bella mengurungkan niatnya untuk pergi. Dan Dr. Aldi justru sangat mendukung Bella dengan Dr. Arnold. Aku tidak yakin dok, aku tidak melihat itu. Bahkan dia sampai menghilang sekarang, karena memikirkan Dr. Cynthia. Sahut Bella, yang tetap pada pendiriannya. Itulah sepenggal obrolan tadi malam mereka. Dan Dr. Aldi pun berharap Bella mau memikirkan dan mendengar ucapannya. Dek. Dr. Arnold tersentak kaget mendengar hal itu. Al. Kejar Ar, dan jangan sakiti dia lagi, Bella wanita yang tulus dan sederhana. Sahut Dr. Aldi, menepuk bahu Dr. Aldi. Pasti Al, aku akan langsung menikahinya juga. Ucapnya dengan tersenyum. Setelah tahu jika Bella ternyata masih begitu mencintainya. Kini obrolan mereka pun berlanjut pada Dr. Cynthia. Di mana Dr. Aldi memberitahu Dr. Arnold, tentang Dr. Cynthia yang saat ini menjadi tahanan. Aku sudah tidak peduli lagi Al, dan mungkin itu memang pantas untuknya. Wanita keji. Ucapnya, saat mendengar kabar itu. Aku pun sama seperti Muar, aku kecewa sekali padanya. Tapi biar bagaimanapun dulu kita pernah berteman baik. Dan aku harap Cynthia bisa berubah setelah menerima hukumannya. Tutur Dr. Aldi, yang masih berbaik hati pada Dr. Cynthia. Setelah selesai mengobrol dan tak ada lagi kesalahan pahaman di antara mereka, kini kedua dokter itu pun pulang ke tempatnya masing-masing. Pagi harinya sebelum berangkat ke rumah sakit, Dr. Arnold pergi ke kontrakan Bella, dengan membawakannya sebuah buket bunga dan makanan, untuk nanti sarapan di kontrakan Bella. Dr. Arnold keluar dari mobilnya, dengan mengulas senyum percaya diri. Dan mengetuk pintu kontrakan. Bella. Tok. 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 Bel, sudah beberapa kali dia mengetuk pintu itu, dan memanggil Bella. Tapi tetap saja tidak ada sahutan dari dalam sana, sampai 72. Mas, kontrakan itu sudah kosong, Mbak Bella sudah pergi tadi, sekitaran 1 jam lalu. Ucap tetangga di kontrakan itu. Pergi. Gumamnya dengan lesu, dan merasa terlambat. Mbak tahu tidak, Bella pergi kemana? Tanya Dr. Arnold, siapa tahu Bella memberitahukan tetangganya dia mau pergi ke kota mana. Katanya sih keluar kota. Jawabnya, yang tak jelas kota mana yang dituju Bella. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Dr. Arnold pun masuk ke dalam mobilnya. Dia menatap bangunan sederhana itu, di mana bayangan Bella masih terlihat di sana. Kenapa kamu pergi, Bel? Apa aku terlambat menyadari, jika aku benar-benar mencintaimu? Gumamnya, dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi dia tetap harus pergi ke rumah sakit saat ini. Untuk melakukan tugasnya sebagai dokter. Huik. Huik. Hoek. Setelah tadi sarapan Sylvia malah muntah-muntah. Kenapa? Tanya Bu Nisa, yang langsung menghampirinya dan memijat pundak Sylvia. Tidak tahu Mi, rasanya mual sekali, padahal biasanya tidak. Jawab Sylvia, yang merasa sepertinya hormon kehamilannya sekarang berubah. Di mana dia merasakan suka merasa mual dan ngantuk terus. Aduh, istirahat saja, nanti coba Mami minta dokter Bayu ke sini. Titah Bu Nisa, yang cemas, karena acara pernikahan Sylvia akan digelar besok lusa. Iya Mi. Jawabnya, lalu pergi ke kamarnya. Kenapa Mi? Tanya Kirei,
yang baru keluar dari kamar baby triplet. Sylvia tadi muntah-muntah. Sahut Bu Nisa. Mungkin bayinya kangen ayahnya kali Mi. Celetuk Kirei, karena semenjak lamaran sampai sekarang Sylvia tidak pernah lagi bertatap muka dengan Adam. Sementara di kamarnya saat ini Adam sedang melakukan latihan mengucapkan ijab qabul. Saya TRIMANIKAH dan kawinnya Silviana Rusli binti Hasanuddin Rusli dengan emas kawin tersebut dibayar tunai. 73. Bu Yanti masuk ke kamar Adam, dan dia tertawa melihat Adam yang sedang bicara sendiri, latihan menghafal kalimat kabul untuk pernikahannya lusa nanti. Bu, kenapa semakin mendekati hari H Adam semakin nervous ya? Ungkap Adam, yang bercerita pada ibunya. Sampai-sampai dia merasa susah tidur, karena pikirannya terfokus ke hari pernikahannya terus. Wajar Dam, dan tidak hanya kamu saya yang merasakan hal itu, Sylvia juga pasti sudah merasa gugup dari sekarang. Sahut Bu Yanti. Bu, Adam malu pada keluarga Bu Nisa, karena Adam tidak bisa memberikan Sylvia mahar yang besar. Keluh Adam lagi. Walaupun Sylvia pastinya tidak akan mempermasalahkan hal itu. Nanti kalau perusahaan kita sudah bangkit lagi, kamu bisa memberikan Sylvia apapun itu. Ibu tidak akan merasa iri jika nantinya kamu memanjakan istrimu Dam. Tutur Bu Yanti. Karena sudah pasti nanti Adam dan Sylvia akan tinggal di rumah itu. Sama halnya dengan Sam dulu, karena Adam anak tunggal. Sehingga Bu Yanti pasti tidak akan membiarkan Adam pisah rumah. Adam rindu Sylvia Bu, kenapa sih harus pakai acara dipingit-pingit segala? Keluh Adam, dan Bu Yanti lagi-lagi tertawa melihat Adam yang sudah kesemsem bertemu dengan Sylvia. Sabar Dam, sehari lagi besok kalian bertemu. Dan kamu bisa membawa Sylvia. Sahut Bu Yanti, sambil mengusap-usap punggung Adam. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba saja nada dering panggilan dari handphone Adam berbunyi. Adam mengernyit alisnya, karena panggilan masuk itu sepertinya dari Sinta, di mana foto profil kontak itu menampilkan foto Sinta dan suaminya. Sinta Bu. Angkatlah, siapa tahu dia mau mengabari kita hal penting. Adam pun langsung menerima panggilan itu dan keluarlah suara cempreng Sinta dari handphonenya. Calon istrimu muntah-muntah terus, dia tidak bisa makan. Ucap Sinta, yang membuat Adam seketika cemas dan panik. Apa sudah dibawa ke dokter Sin? Aku ke sana sekarang. Eits, tidak bisa. Larang Sinta, lalu mengalihkan panggilannya via video call. Dan Adam pun langsung menerimanya. Sin, jangan membuatku cemas, lusa kita akan menikah. Resah Adam. Dan Sinta malah tertawa di layar handphone itu. Di mana Sinta saat ini tengah duduk di ranjang samping Sylvia. Sinta sedang menyuapi Sylvia bubur sumsum. Karena tadi tiba-tiba saja Sylvia menginginkan makanan itu. Tapi baru beberapa suap bubur sumsum itu masuk ke perut Sylvia, Sylvia sudah memuntahkannya lagi. Bu Nisa juga sudah menghubungi Dokter Bayu, dan nanti sore Dokter Bayu akan ke sana. Kata Kirei, sepertinya Sylvia dan bayinya sedang merindukan muka, ucap Sinta, dan terpaksa mengalihkan kamera handphonenya pada Sylvia. Seketika Sylvia dan Adam pun saling pandang, walaupun hanya di layar handphone. Kenapa bisa muntah-muntah? Apa kamu telat makan? Tanya Adam.
74. Tidak Kak, di sini Mami dan Kak Kirei selalu memperhatikan asupan makananku. Tapi entahlah sudah 2 hari ini hormon kehamilanku rasanya berubah. Aku selalu merasa mual saat makan. Papar Sylvia, yang juga khawatir pada kondisinya menjelang hari H. Sekarang kamu makan ya. Dan minum vitaminnya. Aku tidak mau pernikahan kita diundur. Bujuk Adam, yang membuat bibir Sylvia tersenyum simpul. Sementara Sinta yang mendengarnya juga mencebikkan bibirnya, sambil tersenyum tipis. Ayo coba makan lagi, siapa tahu setelah melihat ayah dari bayimu, kamu tidak mual lagi. Ucap Sinta, dengan menyodorkan sendok pada mulut Sylvia. Sylvia makan dengan ditemani Adam via video call. Dan benar saja, Sylvia sekarang bisa makan dengan lancar, tanpa ada drama mual muntah lagi. HMMS, ada-ada saja memang orang hamil. Ucap Bu Nisa, yang baru masuk bersama Kirei. Dulu juga Rei sempat merasakan nyami, saat disuapi Mas Sam, justru Rei bisa makan dengan lahap. Sahut Kirei, yang sedang menggendong baby Ken. Ma. Baby Ken memanggil gemanya, dan Bu Nisa langsung mengambil baby Ken dari gendongan Kirei. Nih, Rei mau buatkan smoothies buah dulu untuk cemilan baby triplet. Ucap Kirei, yang keluar dari kamar Sylvia, untuk membuatkan anak-anaknya cemilan. Apa Ken? Kamu mau? Sinta menggoda baby Ken, dengan menyodorkan sendok ke mulut baby Ken. Dan Ken malah langsung membuka mulutnya, padahal tadi dia sudah disuapi mominya makan. Jangan Sin, itu kan mengandung gula terlalu manis. Larang Bu Nisa. Becanda Mi, abisnya mereka rakus sekali makannya. Sahut Sinta. Dan akhirnya bubur sumsum itu pun ludes dimakan oleh Sylvia. Prit. Waktu sudah habis. Sinta langsung mengambil handphonenya. Dan mengakhiri sesi video call 2 sejoli itu. Terima kasih Kak. Ucap Sylvia tersenyum manis. Karena sekarang dia sudah tidak merasa lemas lagi, Sinta pun mengambil vitamin Sylvia, dan menyuruhnya untuk segera meminum vitaminnya. Titi. Panggil Ken, yang membuat Sinta langsung menoleh, dan girang. Akhirnya di antara ketiga bayi Kirei, ada yang memanggilnya dengan benar, tidak seperti Semi yang masih memanggilnya Onta. Ah Ken, kamu pintar sekali sayang, Kap. Sinta yang langsung mencium pipi baby Ken. Nanti Aunty akan membelikanmu mainan ya. Saking senangnya Sinta. Tapi, panggilan Onta juga bagus Sin, lucu. Canda mamihnya. Ih mami. Bella terbangun dari tidurnya, setelah merasakan bas yang ditumpanginya sudah berhenti, dan terdengar suara berisik di sekitarnya. Ternyata memang Bella sudah sampai di terminal kota yang tak terlalu jauh dari kota Jakarta. Ternyata sudah sampai. Monolog Bella, lalu turun dari bas itu. Dengan membawa satu koper berukuran sedang. Bella pun langsung menumpangi ojek, menuju kontrakan barunya di kota itu. 75. Sepertinya kepindahan Bella ke kota itu, ada campur tangan seseorang juga yang membantunya. Karena bukan hanya tempat tinggal, tapi mulai besok,
Bella juga sudah masuk kerja di sebuah rumah sakit swasta sebagai nurse, sesuai dengan jurusan pendidikan terakhirnya. Apa ini tidak terlalu besar, untukku yang hanya tinggal sendiri? Gumam Bella, setelah sampai di alamat yang ditujunya. Bella pun disambut oleh pemilik kontrakan itu. "Mbak Bella ya?" "Iya Bu," jawab Bella. Lalu mengikuti ibu itu membuka pintu kontrakannya. "Semoga cocok dan betah ya Mbak, tenang saja di sini lingkungan, aman kok," ucap ibu itu dengan ramah. "Terima kasih Bu," sahut Bella, lalu masuk ke dalam kontrakannya. "Ini sih rumah, bukan kontrakan," gumam Bella, yang melihat ada 2 kamar di dalam kontrakan itu. Yang pastinya kontrakannya sekarang lebih bagus dan besar, daripada kontrakannya yang di Jakarta. Bella pun menaruh koper dan tasnya di kamar, lalu dia duduk di samping ranjangnya. Apa dia sudah kembali ke Jakarta? Atau memang... Dret, dret, dret. Handphone Bella bergetar. Dan Bella langsung menekan tombol hijau pada panggilan yang baru masuk itu. "Apa kamu sudah sampai Bel?" tanya seorang laki-laki di seberang sana. "Sudah, baru saja." "Terima kasih. Tapi aku rasa tempat ini terlalu besar untukku tinggali sendiri, kamarnya saja ada 2. Sahut Bella. "Tapi kan nanti berdua," ucapnya, yang membuat Bella tersenyum tapi raut wajahnya sendu. Bella dan laki-laki itu pun mengakhiri obrolannya. Akan ada plot twist apa ya? Dengan kisah Bella. Dan siapa laki-laki di belakang Bella? 76. Sore ini Roy dan Sinta ke bandara untuk menjemput padenya, kakak dari ayah Sylvia. Mereka menunggu di luar pintu kedatangan. "Roy," panggil Pade Sarip. Roy yang mendengarnya pun langsung menghampirinya, dan membantu membawakan tasnya. "Maaf Pade jika Roy tidak bisa menjemput Pade langsung ke sana," ucap Roy, menyalimi tangan Pade. Begitupun dengan Sinta. Roy pun langsung membawa Padenya ke mobilnya. Sebelum sampai di hotel, Roy juga mengajak Padenya untuk makan dulu di sebuah restoran, sembari menceritakan tentang Sylvia yang terkesan menikah dadakan. "Terima kasih Roy, kamu sudah benar-benar menjaga Sylvia selama di kota, walaupun pada akhirnya harus seperti ini," ucap Pade Sarip, yang baru mengetahui jika ternyata Sylvia saat ini dalam kondisi hamil duluan. "Iya Pade, mungkin setelah Sylvia menikah tugas Roy sudah selesai. Karena dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya," sahut Roy. Setelah orderan makanannya datang mereka bertiga pun menikmati hidangannya. Di mana Pade Sarip makan begitu lahap sekali, karena jarang-jarang dia makan di restoran seperti ini. Tambah lagi Pade, tidak usah sungkan. Mumpung lagi di kota, nanti kalau Pade mau apa-apa yang tidak ada di kampung, bilang saja sama Sinta dan Mas Roy. Tutur Sinta, yang selalu langsung bisa berbaur dan akrab dengan orang baru. Setelah selesai makan, Roy dan Sinta mengantar Padenya ke hotel tempat diselenggarakannya acara pernikahan Sylvia dan Adam besok. Di rumahnya Bu Nisa, Pak Reza dan Sylvia pun sudah bersiap untuk pergi ke hotel. Malam ini mereka sudah tidur di sana. Tapi sayang Sam, Kirei dan baby triplet tidak bisa ikut. Mereka akan datang besok langsung dari rumah.
Karena Kirei lebih mementingkan empati anak-anaknya yang tidak mau makanan selain buatan mominya sendiri. Ya sudah, mami dan papi berangkat dulu, kalian baik-baik di rumah. Dan besok pagi kalian harus sudah ada di sana juga. Tutur Bu Nisa, lalu menciumi ketiga cucunya dulu sebelum pergi. Iya Mi, besok kita semua pasti sudah ada di sana, bahkan sebelum acara dimulai. Ucap Kirei, sambil tersenyum. Dan mengantar mami papihnya sampai ke depan. Kak Kirei. Sylvia yang memeluk Kirei, sebelum masuk ke dalam mobil. Selamat menyambut kebahagiaanmu ya Sil. Ucap Kirei, yang merasa bahagia juga dengan pernikahan Sylvia dan Adam besok. Setelah mobil yang ditumpangi mami papihnya melaju, Kirei dan kedua suster baby triplet pun kembali masuk ke dalam. Non, apa besok kita akan masuk televisi juga? Tanya Susan, yang antusias dan senang sekali. Karena mereka besok turut hadir juga. Dengan busana yang senada dengan keluarga inti. Memangnya kenapa Sus? Goda Kirei. Saya mau dandan yang cantik besok non, siapa tahu keluarga kita di kampung melihatnya. Kalau memang acaranya disiarkan di TV. Jawab Susan, yang membuat Kirei tertawa. 77. Pasti besok banyak pengusaha juga ya non yang datang. Ucap Laras, yang berhayal. Akan menemukan jodoh di sana. Ingat ya, tugas kalian itu membantu saya menjaga baby triplet. Bukan malah mau cari jodoh. Kalian kan tahu Mas Sam seperti apa, kalau sudah marah. Ucap Kirei, yang tidak ingin kedua susternya besok menjadi tidak fokus. Adam dan keluarganya pun sekarang sudah berangkat menuju hotel, hanya saja kamar untuk keluarga dari mempelai laki-laki beda lantai. Sementara kamu di kamar ini dulu Dam, setelah resmi besok, baru kamu dan Sylvia satu kamar. Ucap Bu Yanti, saat Adam menanyakan kamar pengantin dirinya dengan Sylvia. Sama halnya dengan Sylvia, saat ini di kamarnya tengah ada Sinta yang menemaninya. Enak sekali ya kamarnya Sil, jangan digaspol dulu tapi, kamu kan lagi hamil muda. Canda Sinta, sambil memandangi busana wedding Sylvia besok. Ada 3 busana yang akan Sylvia kenakan besok. Untuk pada saat ijab kabul, dan setelahnya. Ada 1 busana lagi berwarna merah maron yang akan dia kenakan untuk malamnya. Kamu besok pasti akan sangat cantik sekali mengenakan semua baju ini. Ucap Sinta. Dan Sylvia hanya tersenyum saja, dengan perasaannya yang sudah dak-dikduk dari sekarang. Hari yang ditunggu-tunggu pun kini telah tiba, di mana kedua mempelai dan keluarganya sudah berada di ballroom hotel yang sudah didekor dengan sangat mewah dan indah. Sam, Kirei dan baby triplet pun sudah tiba juga di sana. Di mana awak media sudah berjejer, dan sudah meminta izin pada Pak Reza untuk meliput hari kebahagiaan keluarga mereka. Cekrek. 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 Kamera langsung memotret Sam dan anak istrinya. Membuat Kirei sedikit tidak nyaman. Apalagi saat anak-anak terus disorot. Nih, Kirei duduk di samping maminya, lalu Bu Nisa mengambil baby Kim dari Kirei. Kap, cucu Gema cantik sekali. Puji Bu Nisa. Dan Sam sedang mendudukan baby Ken, di pahanya. Karena sebentar lagi ijab kabul pernikahan Sylvia dan Adam akan dimulai.
Sylvia begitu cantik dan anggun sekali mengenakan kebaya berwarna putih. Dengan Adam juga yang mengenakan kemeja putih dan jas berwarna hitam. Kedua mempelai itu saling pandang dengan perasaan bahagia dan haru. Akhirnya kisah cinta mereka berlabuh sampai di pelaminan. Kini Pak Desarip pun mulai menjabat tangan Adam, karena dia menjadi wali dari Sylvia, menggantikan ayah Sylvia yang sudah tiada. Ananda Adam Dharmagandhi bin Bima Dharmagandhi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saudaraku Sylviana Rusli binti Hasanuddin Rusli dengan emas kawin berupa logam mulia seberat 200 gram dan uang tunai senilai 25 juta dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sylviana Rusli binti Hasanuddin Rusli dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah, sah. 78. Alhamdulillah, semua orang di sana mengucapkan kata syukur, setelah tadi suasana sedikit tegang dan hening. Sylvia sampai meneteskan air matanya kala ijab kabul itu selesai diucapkan oleh Adam, yang detik ini sudah sah menjadi suaminya. Sylvia juga langsung mencium tangan Adam, dan Adam mencium keningnya. Yee, akhirnya onti Sylvia sudah resmi menikah, sebentar lagi kalian akan punya sepupu. Ucap Kirei yang girang sekali, sambil berbicara dengan baby Semi. Mi. Semi yang mulai ngereok minta ASI. Kirei pun menyerahkan dulu baby Semi pada Sus Laras, untuk disusui. Selamat ya Kak Adam, Sylvia. Ucap Kirei menghampiri Sylvia dan Adam bergantian. Kini Sylvia dan Adam pun sudah berganti baju lagi, dan menyambut para tamu, yang kebanyakan adalah rekan dari keluarga Bu Nisa dan Bu Yanti. Kak Rizal. Sylvia yang terkejut, melihat kehadiran Rizal. Dan Adamlah yang sudah mengundangnya. Ternyata hubungan pertemanan Adam dan Rizal kini sudah membaik lagi. Karena Rizal pun sudah meminta maaf pada Adam dan mengakui kesalahannya. Selamat ya Sil, akhirnya kamu bisa bersama dengan laki-laki yang kamu cintai. Ucap Rizal. Dan Sylvia hanya mengangguk saja. Selamat bro, jangan red flag lagi, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Ucap Rizal pada Adam, lalu mereka pun berpelukan. Semoga kamu segera menyusul Sal. Acara resepsi pernikahan Sylvia dan Adam pun masih berlangsung, hingga kini sudah jam 11 malam, di mana para tamu sudah banyak yang berpamitan pulang, dan hanya tersisa keluarga dengan rekan-rekan terdekatnya saja. Rei ke kamar duluan ya, baby triplet sudah mulai rewel, sepertinya mereka ngantuk dan capek. Izin Kirei, yang tak bisa berada di sana terus sampai acara selesai. Iya, kamu bawa saja mereka duluan ke kamar nanti mami nyusul. Sahut Bu Nisa, yang masih duduk di kursi samping Adam. Kirei dan kedua susternya pun langsung naik ke lantai atas, ke kamarnya. Malam ini mereka pasti akan ikut menginap juga di hotel. Mau kemana? Aku mau ikutan mas. Sahut Sinta, yang ingin ikut menangkap buket bunga. Yang akan dilemparkan oleh Sylvia dan Adam. Duduk, kau itu sudah menikah dan punya suami. Larang Roy. Kan seru-seruan saja mas. Sinta memanyunkan bibirnya. Dan hanya bisa menjadi penonton saja. Dan saat Adam Sylvia melempar buket bunganya. Ternyata orang yang beruntung mendapatkannya itu adalah Rizal. Adam pun tersenyum ke arahnya, dan mengacungkan jempolnya. Ah! Pelan-pelan Kak. 79.
Setelah acara resepsi yang mewah dan meriah itu selesai, keluarga inti dari kedua mempelai pun mulai masuk ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Saat ini Adam dan Sylvia masuk ke kamar pengantinnya, yang sudah Sam booking untuk 3 hari khusus untuk mereka. Karena untuk kedua belah pihak keluarga mempelai, pastinya besok sudah akan pulang ke rumahnya masing-masing. Wah, mata Sylvia berbinar menatap kamar pengantinnya, yang tadi sedikit berantakan. Kini sudah rapi, dengan dipenuhi kelopak bunga mawar merah di atas kasur yang luas dengan spray berwarna putih bersih. Kap. Adam mengecup pipi Sylvia. Tok. 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 Baru saja mereka menutup pintu kamar itu, sudah ada yang mengetuknya di luar. Ternyata itu adalah sistem dari Merli, yang akan membantu Sylvia membuka pakaian weddingnya. Dan riasan pada kepalanya. Aku kesini ditugaskan untuk membantumu membuka semua riasan ini, karena pastinya ini akan sangat ribet sekali. Ucapnya. Dan Sylvia pun mengangguk, karena dia juga sudah ingin berganti baju tidur.